Sahabat sehat, salam jumpa bersama channel Bram yang membahas tentang bagaimana trik-trik memilih pangan yang sehat untuk konsumsi keluarga setiap hari agar terhindar daripada gangguan-gangguan kesehatan akibat pangan. Simak pada video berikut ini. Sahabat sehat, mengenal sistem manajemen keamanan pangan dengan ISO 22000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam jumpa untuk sahabat sehat semua. Mengenal sistem manajemen keamanan pangan dengan ISO 22000, di mana keamanan pangan menjadi prioritas karena terkait kesehatan banyak orang. Kemudian bagaimana sistem manajemen keamanan pangan yang ideal dengan ISO 22000, berikut ulasannya. Sahabat sehat, pangan merupakan kebutuhan pokok manusia dalam pemenuhannya dan merupakan hak asasi manusia dalam menentukan dan memilih pangan yang aman, bermutu, dan ramah lingkungan. Dalam kata lain, pangan yang sehat. Untuk itu, pangan merupakan produk yang memiliki konsekuensi kesehatan bagi konsumennya. Karena itu, perusahaan pangan maupun organisasi atau pelaku usaha dalam bentuk individu yang terlibat di dalam wajib memastikan keamanan rantai pasokan pangan mereka, dan mereka juga harus mengambil langkah dan aktif untuk memberikan jaminan produk pangan yang aman dikonsumsi masyarakat. Sahabat sehat, salah satu upaya menjamin keamanan pangan yakni dengan memiliki sertifikat ISO 22000. Saat ini, sertifikat ISO 22000 menjadi tolak ukur standar sistem manajemen pangan di seluruh dunia. Sementara ralat sama seperti ISO 9001, perusahaan yang ingin mendapatkan sertifikat ISO 22000 harus menjalani serangkaian pengujian dan penilaian. Mengapa sistem manajemen keamanan pangan itu penting? Sahabat sehat, sistem manajemen keamanan pangan merupakan proses yang meliputi berbagai kegiatan atau proses budidaya, pemeliharaan, bahan baku, pengolahan, produksi, pengemasan, dan penyimpanan. Selain itu, manajemen keamanan pangan juga mencakup distribusi dan konsumsi. Nah, sahabat sehat, untuk menjamin rangkaian proses tersebut aman, maka perusahaan atau individu perlu membuktikan dengan sertifikat. Dalam hal ini sertifikat ISO 22000 lah yang memiliki peran penting untuk pelaku usaha, individu atau kelompok tani yang harus memiliki sertifikat berupa sertifikat PSAT atau produk segar asal tanaman dalam bentuk sertifikat Prima 3, Prima 2, Prima 1, dan sertifikat organik.
Selain itu, perusahaan perlu memiliki sistem manajemen keamanan pangan dengan ISO 22000 berdasarkan alasan berikut. Sistem manajemen keamanan pangan memastikan pemenuhan persyaratan produksi sesuai dengan Undang-Undang Kesehatan Pangan. Sistem manajemen keamanan pangan menjamin perusahaan telah mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi kebersihan makanan saat produksi dilaksanakan. Sahabat sehat, sistem manajemen keamanan pangan menjamin perusahaan telah memahami prinsip higienis dan acuan untuk pengontrolannya secara menyeluruh. Sistem manajemen keamanan pangan menjamin seluruh produk layak dikonsumsi, maka perusahaan bisa mendapatkan kepercayaan konsumen dengan menerapkan sistem manajemen keamanan pangan dalam proses produksinya. Sahabat sehat, mungkin kita akan bertanya apa yang dimaksud dengan ISO 22000. ISO 22000 sering dikait dengan perusahaan, yaitu dengan perusahaan pangan. Apa sih sebenarnya ISO 22000 itu? Secara umum, ISO 22000 diartikan sebagai standar keamanan pangan yang dikeluarkan untuk bisnis berbasis rantai makanan global. Rantai makanan global tersebut mencakup bidang pertanian sampai ke meja konsumen. Standar yang didesain dalam ISO 22000 mengacu pada persaingan adil dan memfasilitasi komunikasi antara organisasi penyedia rantai makanan. Standar tersebut juga menyatukan serta melengkapi elemen utama ISO 9001 dan sistem manajemen mutu. Selain itu, standar ISO 22000 juga dibuat untuk menggabungkan dan melengkapi hazard analysis and critical control point atau HCCP dan pendekatan preventif bagi keamanan pangan. Sahabat sehat, standar ISO 22000 juga memberikan banyak manfaat bagi organisasi yang Anda kembangkan di perusahaan. Selain satunya manfaat untuk mengembangkan, menerapkan, memantau hingga meningkatkan mutu sistem manajemen keamanan pangan. Agar memenuhi standar yang ditetapkan, organisasi harus melengkapi persyaratan hukum serta peraturan sesuai Undang-Undang Keamanan Pangan. Di mana sahabat sehat, apa sajakah ya elemen-elemen ISO 22000 itu? ISO 22000 memiliki 4 elemen utama yang mengandung dan mendukung penerapan sistem manajemen keamanan pangan di lapangan. 4 elemen tersebut terdiri dari 1. Sistem manajemen yang meliputi dokumentasi. 2. Komunikasi di seluruh organisasi yang bersifat interaktif. 3. Program persyaratan untuk menjamin lingkungan bersih dan sanitasi. Kemudian yang keempat, prinsip HCCP untuk membantu mengidentifikasi, mengantisipasi, dan menghindari bahaya keamanan pangan. Standar tersebut juga meliputi prinsip-prinsip lain yang termasuk dalam sistem manajemen keamanan pangan. Sahabat sehat, berikut prinsip-prinsip yang dimaksud di dalam sistem manajemen keamanan pangan, yaitu 1. Fokus pada pelanggan, kemudian keterlibatan orang lain,
Kemudian ketiga, kepemimpinan yang dapat dipercaya. Yang keempat, selalu melakukan perbaikan-perbaikan. Dan yang kelima, pendekatan proses serta pengambilan keputusan berdasarkan fakta. Itulah sahabat sehat, manajemen hubungan atau relasi. Jadi sahabat sehat, pembahasan tentang sistem manajemen keamanan pangan dengan ISO 22000 yang harus Anda perhatikan. Selain ISO 22000 di Indonesia sudah terbentuk sebuah lembaga atau institusi yang memiliki tugas dan untuk melakukan sertifikat produk pangan segar asal tanaman atau PSAT. Lembaga ini berkedudukan di setiap provinsi yang tersebar di provinsi-provinsi yang ada di negara kita, Indonesia. Lembaga ini dikenal dengan sebutan Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah atau KKPD, yang mana lembaga ini telah memiliki sertifikat dokumen sistem mutu atau DOKSISTU dari Kementerian Pertanian dan sertifikat manajemen mutu atau ISO 9001 sebagai support atas manajemen mutu yang diterapkan oleh pelaku usaha melalui penerapan Good Agricultural Practices atau GAP atau cara budidaya tanaman yang baik, di mana lembaga ini yang setelah proses penilaian administrasi yang diajukan oleh pelaku usaha, kemudian dilanjutkan dengan dilakukan audit lapangan atau penilaian lapangan. Dalam hal ini langkah-langkah yang telah dilaksanakan oleh pelaku usaha apakah sesuai dengan prinsip GAP atau tidak. Jika sesuai, maka dinyatakan penilaian administrasi yang diajukan oleh pelaku usaha itu dinyatakan lulus dan dinyatakan dalam lulus uji administrasi, yang selanjutnya akan dilakukan pengambilan sampel komoditi yang telah didaftarkan untuk mendapatkan sertifikat, yang selanjutnya untuk dilakukan proses pengujian laboratorium. Proses pengujian laboratorium ini yang bertujuan adalah untuk mengetahui sampai sejauh mana kadar residu pestisida atau bahan-bahan kimia yang bersumber dari pestisida yang digunakan oleh pelaku usaha dalam upayanya untuk melakukan proses pengendalian hama penyakit yang menyerang tanaman-tanaman yang mereka budidayakan. Karena sahabat sehat, kita paham, kita tahu bahwa proses budidaya tanaman itu tidak terlepas dengan adanya serangan hama dan penyakit. Untuk itu, bahan kimia, jika mereka menggunakan pestisida dalam bentuk kimia, maka dilakukan proses pengujian laboratorium untuk mengetahui sampai sejauh mana kadar pestisida atau kadar residu pestisida yang terbawa pada komoditi yang mereka hasilkan. Yang selanjutnya, sahabat sehat, jika hasil uji menunjukkan residu kimia yang terbawa pada pangan yang mereka hasilkan di bawah ambang batas atau tidak terdapat residu kimia yang terbawa, maka pelaku usaha berhak mendapatkan sertifikat PSAT atau produk segar asal tanaman sesuai kebutuhan sertifikat yang diajukan oleh pelaku usaha. Sertifikat PSAT sesuai tingkatannya meliputi sertifikat Prima 3, yaitu dalam artian aman dikonsumsi, sertifikat Prima 2 aman dikonsumsi dan bermutu, sertifikat Prima 1 aman dikonsumsi, bermutu dan ramah lingkungan, serta sertifikat organik adalah pangan yang aman, bermutu, ramah lingkungan dan berdaya saing. Jadi inilah sahabat sehat standar keamanan pangan yang harus dimiliki oleh pelaku usaha
untuk memberikan jaminan keamanan serta kesehatan terhadap pangan yang dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia khususnya, dan standar ini juga harus diketahui oleh masyarakat secara luas agar dalam menentukan dan memilih komoditi pangan yang akan kita hidangkan di atas meja untuk keluarga kita dalam keadaan sehat dan terhindar dari residu-residu pestisida kimia yang terbawa pada pangan tersebut, sehingga berdampak positif dan berdampak baik terhadap keluarga yang mengkonsumsinya. Sahabat sehat, Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah atau OKKPD ini telah diberikan tugas dan tanggung jawab dalam hal melakukan proses sertifikasi PSAT serta registrasi produk dalam yang berkiprah selama kurang lebih 13-14 tahun, di mana lembaga ini juga didukung dengan sumber daya manusia berkualitas, kompeten dan profesional. Selain itu memiliki mutu dan sistem pelayanan yang cepat tanpa ribet. Perlu dipahami dan perlu diketahui oleh masyarakat Indonesia bahwa Otoritas Kompeten Keamanan Pangan yang memiliki tugas pokok dan fungsinya untuk melakukan proses sertifikasi produk segar asal tanaman dan pendaftaran produk dalam memiliki kemampuan untuk menerbitkan sertifikat prima, dan untuk diketahui bahwa struktur organisasi OKKPD itu meliputi manajer administrasi yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menseleksi dan menilai administrasi yang telah dilaksanakan oleh pelaku usaha sesuai dengan ketentuan GAP. Kemudian manajer teknis akan melakukan proses pengujian atau penilaian di lapangan setelah ditetapkan uji administrasinya lulus, dan selanjutnya manajemen mutu untuk menetapkan mutu produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha itu melalui pengujian laboratorium dan dilengkapi dengan standar-standar mutu yang dimiliki, yaitu dokumen sistem mutu. Kemudian OKKPD ini juga diperkuat dengan beberapa tenaga teknisi seperti PPC atau petugas pengambil contoh, yang tugasnya adalah untuk mengambil contoh di lapangan yang untuk dilakukan uji laboratorium. Kemudian inspektor keamanan pangan yang memiliki tugas untuk menyelidiki keamanan pangan yang beredar. Kemudian auditor keamanan pangan yang memiliki tugas untuk melakukan audit atau penilaian di lapangan apakah sesuai penerapan GAP atau tidak. Kemudian pengawas mutu hasil pertanian atau PMHT memiliki tugas untuk mengawasi produk yang diusahakan oleh pelaku usaha mulai dari hulu sampai hilir, mulai dari persiapan lahan sampai dengan produk tersebut sampai di pasar. Demikian sahabat sehat. Demikian juga untuk dukungan lainnya, Otoritas Kompeten Keamanan Pangan itu memiliki laboratorium screening atau tes awal dalam rangka untuk mengetahui apakah pangan yang diredarkan itu aman atau tidak. Demikian sahabat sehat, terima kasih telah bergabung di channel Sahabat Sehat. Semoga konten hari ini dapat memberikan manfaat yang positif, sehingga siapapun yang menyaksikan video ini dapat menentukan bagaimana dia harus menentukan konsumsi yang akan dimanfaatkan sebagai pangan keluarga dalam keadaan sehat
aman, dan bermutu. Terima kasih, dan jangan lupa untuk melakukan tekan atau klik tombol subscribe, like, share, and komennya, karena semua itu gratis. Dan wassalam.